Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwan, NIM 2021-10074, kelas A, dosen pengampu Insinyur Vicky Anggara Ilham STMT. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus yang saya lakukan yang berjudul Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Air di Kota Kendari untuk mengatasi krisis air bersih. Pertama, abstrak. Studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalisasi pengembangan sumber daya air di Kota Kendari guna mengatasi krisis air bersih. Faktor-faktor seperti pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk industri dan konsumsi, pariwisata, dan perikanan akan menjadi fokus utama langkah-langkah strategis dalam peningkatan infrastruktur dan manajemen sumber daya air akan dianalisis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengelola sumber daya air di Kota Kendari. Solusi yang ramah lingkungan dan keberkelanjutan akan menjadi bagian integral dari rekomendasi, sejalan dengan tantangan global terkait perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, latar belakang. Krisis air bersih merupakan tantangan serius di Kota Kendari, dengan kebutuhan air yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas industri. Studi kasus ini berfokus pada pengembangan sistem penyediaan air bersih di Kota Kendari, terutama di Kecamatan Mandonga. Latar belakang studi mencakup evaluasi kondisi air saat ini, identifikasi sumber daya air yang tersedia, dan analisis tingkat keberlanjutan sistem penyediaan air. Studi sebelumnya oleh Laude Muhammad Maslan 2009 telah memberikan landasan penelitian dengan mengeksplorasi pengembangan sistem penyediaan air bersih di Kota Kendari. Namun, optimalisasi sumber daya air untuk mengatasi krisis belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, studi ini menjadi kelanjutan yang relevan untuk mengevaluasi implementasi langkah-langkah pengembangan yang lebih efektif. Dan yang menjadi permasalahan studi kasus saya kali ini yaitu yang pertama, peningkatan permintaan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas industri meningkatkan permintaan air, menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kedua, kualitas air. Kualitas air dapat terpengaruhi oleh aktivitas industri dan pertumbuhan kota, mengancam ketersediaan air bersih yang aman untuk konsumsi. Yang ketiga, infrastruktur tidak optimal. Sistem penyediaan air bersih dan infrastruktur terkait mungkin tidak optimal, memerlukan evaluasi dan peningkatan. Yang terakhir, konservasi sumber daya. Tindakan konservasi dan pelestarian sumber daya air perlu diterapkan untuk mencegah krisis yang lebih parah di masa depan. Dan yang menjadi tujuan studi kasus kali saya yaitu pertama, evaluasi krisis air bersih. Menganalisis kondisi krisis air bersih di Kota Kendari, termasuk faktor-faktor yang menyebabkannya dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, identifikasi sumber daya air, yaitu mengidentifikasi sumber daya air yang ada di Kota Kendari, termasuk sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, serta mengevaluasi kapasitas dan kualitasnya. Ketiga, analisis pertumbuhan permintaan, yaitu menganalisis pertumbuhan permintaan air bersih seiring dengan perkembangan populasi dan aktivitas industri di Kota Kendari. Keempat, yaitu optimalisasi infrastruktur, yaitu mengevaluasi sistem penyediaan air bersih dan infrastruktur terkait untuk mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Yang kelima, yaitu penerapan strategi pengelolaan air, yaitu mengembangkan strategi pengelolaan air yang efektif, termasuk konservasi, pengelolaan limbah, dan peningkatan kapasitas infrastruktur. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air bersih
dan melibatkan mereka dalam upaya pelestarian sumber daya air. Dan yang menjadi ruang lingkup studi kasus saya yaitu pertama, evaluasi krisis air bersih. Menilai kondisi krisis air bersih di Kota Kendari termasuk faktor-faktor penyebab dampaknya dan tingkat urgensi penanganan. Kedua, identifikasi sumber daya air, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber daya air di wilayah tersebut seperti sungai, danau, dan sumur serta mengevaluasi kapasitas dan kualitasnya. Ketiga, analisis kebutuhan dan permintaan air, yaitu menganalisis kebutuhan dan pertumbuhan permintaan air bersih seiring dengan perkembangan populasi dan aktivitas industri. Keempat, yaitu optimalisasi infrastruktur, di mana mengevaluasi infrastruktur penyediaan air bersih termasuk jaringan tersebut, bendungan, dan instalasi pengelolaan air. Yang kelima, strategi pengelolaan air, yaitu mengembangkan strategi pengelolaan air yang berkelanjutan, melibatkan konservasi, efisiensi pembangunan, dan pengendalian pencemaran. Yang terakhir, partisipasi masyarakat, yaitu mempertimbangkan peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya air dan peningkatan kesadaran dan pentingnya ketersediaan air bersih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk presentase selanjutnya saya akan upload di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.